Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Rock Riwayat Orang Kudus edisi 31 Agustus. Hari ini kita akan membahas mengenai riwayat Santo Raimundus Nonatus, pelindung para ibu yang sedang mengandung. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Pasti teman-teman bertanya-tanya, kok seorang santo bisa jadi pelindung para ibu hamil sih? Nah, jadi nama Nonatus di belakang nama Santo Raimundus artinya yang tidak dilahirkan. Wah, gimana tuh maksudnya? Iya, jadi secara teknis, Raimundus memang nggak dilahirkan guys. Karena saat ia masih berada dalam kandungan, mamanya sakit keras dan meninggal dunia tahun 204. Dokter kemudian membedah jasad mamanya dan mengeluarkan bayi Raimundus dari rahim mamanya. Itulah sebabnya ia bernama Raimundus Nonatus. Raimundus hidup bersama papanya yang seorang bangsawan dari kota Portello, Catalonia. Walau berdarah bangsawan, tapi mereka hidup bersahaja dan serba kekurangan. Ia sedari kecil memang sudah pengen jadi romo guys, tapi papanya nggak kasih. Dia malah diminta buat ngurus lahan pertanian mereka. Ya udah, akhirnya Raimundus nurut. Ternyata tinggal dalam kedamaian dan keheningan di lahan pertanian justru membuat Raimundus punya lebih banyak waktu buat berdoa dan meditasi, sehingga semangatnya malah semakin membara buat jadi seorang romo. Kegigihan Raimundus akhirnya meluluhkan hati papanya. Raimundus masuk biara Mercedarian di Barcelona. Tarekat ini didirikan oleh Santo Petrus Nolasco tahun 1218. Salah satu karya para biarawan Mercedarian adalah membebaskan para tawanan dan budak Kristen dari tangan penguasa Muslim Moor di Afrika Utara. Singkat cerita, akhirnya Raimundus ditabiskan menjadi presbiter tahun 1222. Ia langsung ditugaskan ke Afrika Utara buat membebaskan para tawanan dan budak Kristen di sana. Tentunya ngebebasinya bukan kayak Avengers gitu ya guys. Mereka bebas dengan pakai uang tebusan. Jadi sebenarnya ini mirip kayak penjualan manusia. Bedanya, Mercedarian dalam tanda kutip membeli mereka supaya mereka bebas. Nah, kota pertama yang ia datangi adalah kota Algiers, Aljazair. Dan dia berhasil membebaskan 250 tawanan dan budak Kristen. Dari Algiers, dia bergerak ke Tunisia dengan tujuan yang sama. Sayangnya, dia kekurangan uang tebusan. Nah, ini menariknya. Untuk membebaskan mereka, Raimundus menawarkan diri sebagai sandera demi kebebasan 28 orang budak dan tawanan Kristen. Tawarannya diterima dan ia dipenjara guys. Selama di penjara ini, dia disiksa oleh penguasa Tunisia sama seperti siksaan para tawanan. Tapi bukannya ngeluh, dia malah terus menguatkan iman para tawanan lain dengan mengajar Injil Kristus. Ini membuat marah sipir penjara sampai-sampai menurut legenda yang beredar, bibirnya harus dibolongi dan digembok supaya dia nggak bisa bicara. Penderitaan Raimundus berakhir setelah 8 bulan di penjara guys. Tahun 1239, biara Mercedarian kemudian mengirim uang tebusan untuk Raimundus supaya ia dapat kembali ke Spanyol. Kegigihan dan keteguhan iman Raimundus membuat Paus Gregorius ke-9 sangat kagum. Rencananya, Sri Paus mau mengundangnya ke Roma untuk mengangkatnya menjadi kardinal. Sayangnya, Tuhan berkehendak lain. Dalam perjalanan ke Roma, Raimundus jatuh sakit di Castle of Cardona dan tutup usia tanggal 31 Agustus 1240. Nah teman-teman, keren ya riwayat Santo Raimundus. Kita bisa belajar keberanian dari Santo Raimundus loh. Gak harus membebaskan budak gitu karena kan zaman juga udah berubah. Tapi kita bisa berani dalam hal-hal kecil. Misalnya, berani untuk jujur walau ujung-ujungnya kita jadi gak disukain banyak orang. Berani untuk mengatakan kebenaran, dan berani untuk tetap setia pada iman Kristen kita. Oke, jadi riwayat Santo Raimundus sampai di sini aja. Semoga bermanfaat ya untuk teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di Rock edisi selanjutnya. Bye-bye!